Judul Legenda Sangkuriang dan Asal-Usul Gunung Tangkuban Perahu, Dongeng dan Hikmah Nusantara. Di tanah Sunda yang hijau dan subur, hiduplah seorang perempuan cantik bernama Dayang Sumbi. Ia dikenal anggun, bijak, dan gemar menenun kain. Suatu hari, ketika sedang menenun, alat tenunnya jatuh. Dayang Sumbi berjanji, siapapun yang mengambilkan alat itu akan ia jadikan suami. Ternyata yang datang bukan manusia, melainkan seekor anjing setia bernama Tumang. Tumang bukanlah anjing biasa. Ia adalah jelmaan dewa. Sesuai janji, Dayang Sumbi menerima Tumang sebagai pendamping. Dari hubungan itu, lahirlah seorang anak lelaki yang tampan bernama Sangkuriang. Masa kecil, Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang kuat dan sakti. Ia gemar berburu di hutan ditemani Tumang, anjing kesayangannya. Namun, Sangkuriang tidak tahu bahwa Tumang adalah ayah kandungnya sendiri. Suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sangkuriang membawa hati kijang dari hasil buruan. Namun Sangkuriang tidak berhasil mendapatkan kijang. Karena putus asa, ia membunuh Tumang untuk mengambil hatinya. Ketika mengetahui kebenaran itu, Dayang Sumbi sangat marah. Dengan sedih, ia mengusir Sangkuriang dari rumah. "Pergilah, jangan pernah kembali," serunya. Sangkuriang pun pergi jauh, hidup merantau, tanpa tahu bahwa dirinya akan bertemu kembali dengan ibunya di masa depan. Pertemuan tak terduga bertahun-tahun berlalu. Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda gagah, sakti, dan berwibawa. Saat kembali ke desanya, ia melihat seorang perempuan cantik yang sangat memikat hatinya. Ia tidak tahu bahwa perempuan itu adalah ibunya sendiri, Dayang Sumbi, yang tetap awet muda karena anugerah para dewa. Sangkuriang langsung jatuh cinta dan melamar Dayang Sumbi untuk menjadi istrinya. Dayang Sumbi awalnya menerima. Tetapi saat melihat bekas luka di kepala Sangkuriang, ia sadar, inilah anakku yang dulu kuusir. Dayang Sumbi bingung, ia tak mungkin menikahi anaknya sendiri. Maka ia mencari cara untuk menggagalkan pernikahan itu. Tantangan mustahil. Dayang Sumbi memberi syarat, "Jika kau benar-benar ingin menikah denganku, bangunlah sebuah perahu raksasa dan bendungan sungai besar dalam waktu semalam." Sebelum fajar tiba, Sangkuriang yang sakti langsung menyanggupi. Dengan kesaktiannya, ia memanggil jin dan makhluk gaib untuk membantu. Malam itu hutan berguncang, pohon-pohon tumbang, tanah digali, dan sebuah perahu raksasa hampir selesai dibuat. Dayang Sumbi panik, ia takut Sangkuriang benar-benar berhasil. Maka ia berdoa kepada Sang Hyang Tunggal agar fajar datang lebih cepat. Dewa pun mengabulkan. Ayam-ayam berkokok lebih awal, sinar merah muncul di langit timur seolah hari sudah pagi. Sangkuriang terkejut. Ia merasa dikhianati. Dengan amarah meluap, ia menendang perahu raksasa yang hampir selesai. Asal-usul Gunung Tangkuban Perahu-perahu raksasa itu terbalik dan jatuh menimpa bumi. Perlahan-lahan berubah menjadi sebuah gunung besar yang kini dikenal dengan nama Gunung Tangkuban Perahu, artinya perahu terbalik. Sangkuriang yang marah terus mengembara tanpa arah, sementara Dayang Sumbi hidup dalam kesedihan mendalam. Legenda ini pun terus dikenang masyarakat Sunda dari generasi ke generasi. Pesan moral legenda Sangkuriang mengajarkan bahwa janji harus ditepati. Jangan pernah main-main dengan janji, karena bisa berakibat fatal. Hormati orang tua. Seberapa hebat atau sakti seseorang, ia tetap harus berbakti kepada orang tua. Kesombongan dan ambisi buta bisa menghancurkan diri sendiri. Seperti Sangkuriang
yang gagal karena emosinya. Demikianlah legenda Nusantara tentang Sangkuriang dan Dayang Sumbi, asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Semoga kisah ini memberi kita pelajaran berharga. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Dongeng dan Hikmah Nusantara agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.